Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna, yang maha baik dan maha indah, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita, penjagaannya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang tua, guru-guru dan ulama-ulama kita, kepada umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di belahan dunia manapun. Semoga Allah SWT memberikan taufik agar mereka terus bersabar dan ridha terhadap apa yang Allah takdirkan, dan memberikan pahala yang luas, pahala yang berlimpah, dan menggugurkan segala khilaf dan mengangkat derajat mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan memberikan nikmat kubur dan surga kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mendoakan dan memberikan support, bantuan yang bisa kita lakukan melalui jalur-jalur yang tepat dan sesuai dengan aturan setiap negara. Dan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kelalaian kita dan kelemahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita akan mengkaji faedah terakhir dari hadis Abu Mas'ud ketika Nabi SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi sebuah kaum adalah yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Dan apabila mereka selevel, maka yang paling berilmu tentang sunnah Nabi SAW. Dan apabila mereka selevel, maka yang paling dulu hijrah. Dan kalau mereka selevel, yang paling pertama kali masuk Islam dalam riwayat. Dan dalam riwayat ini yang paling tua usianya, paling senior umurnya. Dan janganlah seseorang mengimani orang lain di tempat kekuasaannya, di wilayahnya, kecuali dengan izinnya, dan jangan duduk di atas tempat khusus di rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadirin Allah muliakan, di antara pelajaran penting dari hadis ini adalah irsyadul mad'uwin ila adabi ziarah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita bagaimana bersikap
dan bagaimana beradab di tempat orang, di wilayah orang, di daerah kekuasaan orang. Jadi salah satu keindahan agama yang Allah turunkan ini, yang menunjukkan Allah Maha Indah, Allah Maha Sempurna, Allah Al-Alimul Khabir yang Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa kita harus ngerti bagaimana bersikap dengan benar kalau berada di tempat orang, kalau berada di rumah orang, kalau berada di kantor orang, kalau berada di wilayah orang, dan kalau berada di daerah kekuasaan orang, kalau berada di tempat-tempat tersebut. Dari mana diambil? Kata para ulama, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanih, dan janganlah seseorang mengimami pihak lain di wilayahnya. Itu kata Nabi SAW. Janganlah orang lain itu mengimami pihak lain di wilayahnya, di wilayahnya. Gitu loh. Baik ini masjid yang udah jelas ada imam rawatib dan seterusnya, jangan datang ke sana tiba-tiba main qomat aja terus jadi imam gitu loh. Terus DKM-nya bingung nih, dan orang siapa sih gitu. Imam rawatibnya ada di situ gitu. Qomat nggak ada yang, karena maka pada bengong suruh temannya, antum qomat jadi imam deh gitu loh. Lah ini ada imam rawatib mas gitu loh. Ini ada DKM-nya, ini masjid. Kecuali kalau salatnya udah selesai, itu ada pembahasan khusus para ulama fikih. Atau sekali lagi di rumah orang, di kantor orang, di wilayah orang, kita salat bareng tuan rumah, jangan kita langsung maju aja jadi imam. Kasih Bapak, kecuali kalau diizinkan. Nah itu beda. Kecuali kalau diizinkan. Jadi kalau nggak ada izin atau apa, udah berdiri di saf jadi makmum, jangan maju aja. Mentang-mentang di kampung atau di komplek kita jadi imam, main maju aja. Ini wilayah dia, ini tempat dia, ini rumah dia, atau itu kantor dia. Yang menguasai itu yang berhak jadi imam, kecuali diizinkan. Lalu lihat bagaimana Nabi SAW juga menyampaikan kepada kita, jangan duduk di tempat khusus tuan rumah. Jangan duduk di tempat khususnya tuan rumah. Ada banyak tempat, baik itu rumah atau kantor atau tempat pertemuan, itu ada tempat duduk khusus untuk tuan rumah. Terlepas apa pertimbangannya, bisa jadi faktor kesehatan, dia butuh kursi khusus, atau misalnya untuk menguasai forum, jadi ditaruh di posisi yang paling strategis, atau banyak pertimbangan lain lah. Atau memang dia suka kursi itu aja, emang dia beli untuk dia duduk kalau ketemu tamu dan aktivitas atau urusan lainnya, ya kita jangan duduk di situ gitu. Kalau
kalau nggak sadar berdiri, jangan polos-polos aja. Apalagi udah disuruh sama pihak di sana untuk berdiri, nggak mau berdiri, tolong mas di tempat yang lain aja, nggak mau, udah PW, nggak bisa lah begitu. Muslim tuh nggak bisa begitu. Oh ya mohon maaf ya gitu loh, mohon maaf banget, insting kayak gitu. Pokoknya pengen aja duduk di tempat yang paling enak. Oh ya nggak apa-apa. Nah itu tuh walaupun hal-hal yang dianggap sederhana bagi banyak orang, dianggap nggak penting. Apa sih pentingnya posisi duduk? Oh penting. Semua orang-orang hebat itu memperhatikan detail. Jadi itu penting. Nggak bisa ngasal. Dan kalau kita lalai dalam masalah ini, itu urusannya bisa panjang. Urusannya bisa panjang. Kata para ulama, tuan rumah bisa tersinggung, atau moodnya hilang, atau bisa marah. Itu hal penting, hadirin. Bisa jadi kalau kita mau buat kesepakatan nggak jadi sepakat. Kalau kita mau minta maaf nggak jadi dimaafin. Kita butuh bantuan nggak jadi dibantu. Kita butuh masukan dan nasihat nggak jadi dikasih nasihat. Kenapa? Cuman gara-gara salah posisi duduk, bisa, atau salah posisi. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi memberikan perhatian kepada hal yang detail itu penting. Jadi pay attention to detail itu penting, hadirin. Dan lihat orang-orang besar itu dididik seperti itu. Nabi kita SAW, itu beliau orang yang sosok yang paling sibuk sedunia, pemimpin pemerintahan, pemimpin umat manusia, tapi masih menyampaikan hal-hal seperti ini. Gak mengatakan itu kan masalah simpel, udah terserah, enggak. Karena Nabi SAW tahu dampaknya, dan ini penting. Itu kita diajarkan oleh Nabi kita SAW itu untuk mengerti cara bersikap, khususnya dalam konteks ini di tempat orang, di rumah orang, di wilayah orang, di daerah kekuasaan orang. Beda satu tempat duduk atau satu langkah berdiri aja bisa fatal, bisa buyar semuanya. Ya bisa fatal dan bisa buyar. Kenapa itu tadi? Harusnya dia duduk di sebelah kanan, dia duduk sebelah kiri, panjang urusannya. Kita dididik seperti itu oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sedalam itu, sedetail itu. Dan sesempurna
sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesempurna itu. Ini membuat kita bukan jadi ngerti saja, jadi semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin yakin dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau hal kayak gini diajarin, masa ke surga nggak diajarin, hadirin? Masa selamat di hari kiamat nggak diajarkan tipsnya dan triknya? Masa depan di alam kubur didiemin sama Rasulullah SAW? Kalau masalah tempat duduk aja diajarin sama Rasulullah SAW. Dan lihat hadirin sekalian, kan gini loh, ada dalam hidup itu, atau dalam sebuah konsep, dalam sebuah sistem, karena keterbatasan ilmu kita atau kecerdasan kita, ada hal-hal yang kita masih bingung gitu loh, masih belum ngerti kenapa begitu ya. Nah, untuk semakin meyakinkan dan semakin memudahkan kita untuk yakin, menerima, dan sadar bahwa kalau kita masih kurang ngerti, masih tanya-tanya, itu karena kekurangan kita, bukan karena sistemnya. Maka kita lihat hal-hal dalam sistem tersebut yang lebih sederhana untuk kita pahami, lalu kita nilai, ini benar apa enggak. Oh ternyata benar, ini benar lagi, ini benar, ini benar, ini benar, semua benar. Berarti yang kita belum paham itu insya Allah benar juga. Lalu bagaimana dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya SAW turunkan? Kalau ada beberapa sunnah Nabi SAW atau ada syariat yang kita agak bingung, maksudnya gimana ya, emangnya harus begitu ya? Lihat sisi lain yang lebih mudah kita pahami, dan lihat betapa dalamnya value tersebut, betapa tingginya kualitas itu, dan betapa tepatnya. Contoh yang disampaikan Nabi SAW di dalam hadis ini, itu semua segmen mudah ngertinya. Semua pemikiran itu akan nerima, iya benar sih gitu. Jadi sekali lagi, ini menunjukkan bahwa betapa tingginya agama kita. Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi hadir, dan paling tinggi. Sampai hal ini diajarkan dengan wahyu ya. Sunnah Nabi SAW kan wahyu, bukan hanya pandangan, bukan, ini wahyu langsung. Ngebahas masalah jangan duduk sembarangan. Bayangkan, jangan duduk sembarangan, intinya kan begitu. Duduk tuh minta izin dulu. Bener ini ajaran gitu kan. Iya bener nih, ini komplit ini ajaran, dalam ini. Oh kayak gini aja diajarin, sampai seperti itu. Jadi hadirin Allah muliakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu,
wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Fussilat ayat 42, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kebatilan, kesalahan, error itu tidak akan datang dan tidak akan pernah datang ke Al-Quranul Karim, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Jadi hadirin Allah muliakan, gak akan pernah. Kata sebagian para ulama, laisa lil mutlani ilaihi sabil. Kesalahan, kebatilan, gak ada jalan untuk mengakses Al-Quran, itu gak ada. Artinya apa yang disampaikan Allah pasti benar, karena ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat ayat penutupan ayat tersebut, tanzilun. Al-Quran diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jadi nggak mungkin ada konsep, ada keterangan yang menyebabkan yang menurunkan itu dicela, tuh nggak mungkin. Karena yang menurunkan ini yang maha terpuji, yang selalu akan mendapatkan pujian jika kita ngerti apa yang dimaksud, karena yang diturunkan begitu sempurna. Nah, kayak contoh, lihat bagaimana syariat Allah yang dibawa Nabi SAW. Kalau di rumah orang jangan duduk di tempatnya kecuali dapat izin. Oh, sampai begitu, Masya Allah ya, konsep Nabi SAW. Oh iya, dipuji. Alhamdulillah ya, gitu. Allah kasih dia saya di agama ini. Allah tuh maha sempurna ya, dipuji. Jadi Allah itu tanzilun min hakimin hamid, yang maha terpuji. Jadi semua yang Allah lakukan itu selalu mengundang pujian. Cuman masalahnya banyak orang gak ngerti. Akhirnya karena gak ngerti salah paham. Akhirnya karena salah paham buruk sangka sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu masalahnya. Makanya belajar dulu, pahami dulu. La ya'tihil batil. Kebatilan itu nggak punya tempat dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada tempat, nggak ada akses ke Al-Quranul Karim, nggak ada. Semua perboden, ditutup. Gitu, nggak bisa. Batil, kebatilan mau masuk dilarang, nggak bisa. Nggak ada jalan ke sana. Ini contohnya, sampai sedetail ini dibahas oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang belajar agama itu bukan hanya bagus dalam ibadah vertikal, tapi juga ngerti cara bersikap ketika ngadepin orang. Tahu gitu. Bahkan dia harus duduk di mana ngerti.
kapan dia jangan duduk, dia tahu jangan duduk. Kenapa? Belum diizinkan. Itu ngerti sampai seperti itu. Maka hadirin, inilah pentingnya belajar. Dan lagi-lagi inilah keberuntungan yang Allah kasih ke kita. Kita dikasih kesempatan belajar buku seindah Riyadhus Shalihin yang sangat keseharian dan ngerti, oh gitu ya, gitu ya. Itu poin. Apalagi kalau hadirin masih muda-muda misalnya, terus berkunjung atau datang ke orang-orang senior, orang-orang besar, terus menerapkan sunnah Nabi SAW kepada mereka, itu membekas. Orang-orang besar tuh ngerti hal-hal detail. Dia bilang, ini anak muda ngerti dia nih, akil gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita semakin menyayangi sunnah Rasulullah SAW. Semoga ini bukan tentang bagaimana kita bersikap di tempat orang, tapi harus membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika